Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kita diberikan kesempatan Tuhan kita untuk naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau mencari hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita.
kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada di setiap musim hidup kami Bapa. Sekenara pase, sekenara labaya se, sekenara labaya senara lapa, sekenara lapase. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh indah bagi kami, Kau sungguh indah, oh Yesus Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menanam perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, Kau berikan kesempatan kami Tuhan pagi hari ini untuk mengucap syukur, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah taburan firman-Mu menjadikan suatu rema di dalam kehidupan kami yang membawa kami lebih melekat kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih akan belajar tentang sebuah topik yang begitu luar biasa, yaitu tentang luka hati dan juga inner healing. Sebagaimana kita tahu semua, apabila di dalam diri kita atau di dalam organ tubuh kita, kita memiliki sebuah organ tubuh yang begitu penting, yang begitu fungsional, dan juga begitu harus kita jaga, yaitu hati kita. Karena lewat hati saudara dan saya terpancar sebuah kehidupan. Dan juga sangat penting apabila kita boleh menjaga kualitas dan juga kesehatan hati kita. Karena apa? Karena lewat hati yang baik, lewat hati yang penuh dengan senang, sukacita, akan terpancar juga kehidupan yang baik, terpancar juga kehidupan yang positif dari setiap hari-hari kita. Lewat hati yang baik juga kita justru akan juga memiliki sebuah hubungan kepada sesama kita dengan baik, dan juga Tuhan terlebih juga ingin menghendaki agar kita semua boleh memiliki hati yang berkenan kepadanya. Sedangkan luka hati yang kita miliki, atau jika ada seorang pribadi yang memiliki luka hati atau sakit hati, itu justru akan menimbulkan berbagai tindakan yang tidak rasional, akan menimbulkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya.
Dan juga ketika kita memiliki sakit hati atau luka hati, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Dan juga hubungan kita, komunikasi kita dengan sesama kita, dan juga kepada Tuhan tentunya juga tidak akan baik adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya rindu untuk kita bisa belajar dari seorang tokoh yang begitu dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam Alkitab, di mana tokoh ini begitu mengikuti perintah Tuhan dan juga tokoh ini begitu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tokoh ini juga pernah mengalami sebuah sakit hati, mengalami sebuah tawar hati, pernah mengalami luka hati di hadapan Tuhan. Yaitu tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Daud. Kita semua tahu apabila Daud adalah seorang pribadi yang begitu luar biasa, adalah seorang pribadi yang begitu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Dan kita juga tahu di dalam Alkitab diceritakan atau dikisahkan apabila saat Daud masih kecil, saat Daud masih kanak-kanak, Daud begitu hebat ketika dia berburu dan ketika dia menangkap hewan-hewan yang buas seperti singa dan juga beruang. Dikisahkan juga ketika Daud mengalahkan seorang Goliat, seorang raksasa yang begitu tangguh, yang begitu hebat, yang begitu kuat, dan memiliki juga tubuh yang begitu besar. Bahkan besarnya tubuh dari Goliat adalah 3 kali dari tubuh Daud, tetapi ia mampu untuk dikalahkan. Daud juga adalah seorang penyanyi, adalah seorang pemain musik yang begitu handal dan juga penuh urapan, di mana ketika dia memainkan alat musiknya yaitu kecapi, maka roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi atau lenyap. Tetapi Alkitab tidak hanya mencatat setiap kebaikan dan juga setiap hal-hal positif yang dilakukan oleh Daud, tetapi di dalam Alkitab juga dikisahkan apabila Daud juga pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah dosa, yaitu ketika Daud meniduri istri dari orang lain dan bahkan menghamilinya. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Daud saat itu adalah Daud meminta maaf kepada suami dari istri tersebut, dan juga Daud harusnya memohon ampun atau bertobat di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan masalah tadi dan untuk mencegah masalah tadi menjadi lebih besar lagi atau malah berkelanjutan. Karena saya percaya apabila sebuah pengakuan adalah merupakan awal dari setiap pemulihan hati kita, dan juga melalui pengakuan adalah sebuah terobosan, adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat hidup menjadi seorang pribadi yang baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya, dosa atau kesalahan yang kita biarkan, yang kita sembunyikan, dan juga kesalahan yang terus kita tutup-tutupi, itu justru akan menimbulkan dosa yang jauh lebih besar dan juga masalah-masalah baru dalam kehidupan kita. Nah, apabila tadi seharusnya Daud itu meminta maaf dan juga bertobat di hadapan Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Daud adalah dia justru memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan dan juga untuk membunuh Uria yang merupakan suami dari Batsheba, wanita yang ditiduri oleh Daud tadi. Padahal kita tahu Uria adalah seorang pribadi yang begitu dapat diandalkan oleh Daud, tetapi Daud malah ingin untuk membunuhnya, menyingkirkan Uria dengan dalih agar kejahatannya atau dosanya itu dapat disembunyikan. Dan ketika singkat cerita Uria dapat dibunuh oleh Daud dan lalu istrinya dapat diambil oleh Daud, ada begitu banyak nabi yang mengecam perbuatan dari Daud tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud apabila Daud nanti suatu hari harus menanggung setiap konsekuensi dan juga setiap apapun tanggungannya yang sudah dilakukan karena dosanya. Dan Tuhan berfirman, apabila anak nantinya yang dilahirkan di dunia
akan penuh dengan sakit-sakitan lalu meninggal. Dan saat mendengar hal tersebut, Daud begitu sedih hati, Daud menjadi tawar hati, dan Daud menjadi remuk hati. Daud memiliki luka hati, Daud memiliki sakit hati, dan Daud meminta sebuah pengampunan kepada Tuhan. Daud berdoa, Daud berpuasa selama 7 hari, dan juga Daud benar-benar menyesali segala sesuatu yang diperbuatnya tersebut. Tetapi ketika Daud menyesali itu, tetapi Tuhan tidak mendengarkan setiap doa dan pergumulan dari Daud. Tetap saja anak yang dilahirkan tadi sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Dan diceritakan selanjutnya apabila ketika anak itu sudah meninggal, Daud segera mendapatkan gantinya dari Tuhan, yaitu seorang anak yang baru yang dinamakan Salomo. Dan seperti yang kita tahu juga, pada akhirnya Salomo adalah seorang anak yang dapat menggantikan tahta dan juga kekuasaan dari Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apabila pada hari-hari ini atau belakangan ini kita mungkin sedang jatuh dalam sebuah dosa, dalam sebuah kesalahan yang begitu besar, atau juga kita memiliki sebuah sakit hati, luka hati yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi kacau, yang menjadikan kehidupan kita menjadi segala sesuatunya terasa semakin berat, maka mari pada pagi hari ini saya ajak saudara sekalian untuk kita bisa duduk diam, berdoa, dan juga menghampiri tahta kemuliaan nama Tuhan. Mari kita serahkan setiap pergumulan kita, mari kita serahkan setiap sakit hati kita, luka hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mintakan sebuah pengampunan, kita mintakan sebuah pengakuan. Kita mengaku dosa kita mengaku kesalahan kita, dan juga kita mintakan sebuah pengampunan, sebuah kekuatan yang baru, sebuah penyertaan yang baru, dan juga biar Tuhan yang bekerja atas setiap hati dan juga setiap kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan berserah diri, maka itu adalah menjadi sebuah kesempatan yang begitu baik untuk kita bisa sembuh dari setiap luka hati kita, dibandingkan kita harus mengandalkan sesama kita manusia, atau juga kita harus menggunakan cara-cara duniawi, kesenangan duniawi seperti merokok, seperti minuman keras, atau juga menggunakan obat-obatan sebagai pelarian atau pelampiasan kita, di mana kita tahu apabila setiap perbuatan tersebut bukan hanya tidak menyelesaikan masalah kita, tidak menyelesaikan luka hati kita, tetapi justru akan ada masalah baru yang timbul, seperti kesehatan kita akan terganggu, atau kita juga memiliki ketergantungan untuk itu semua. Seperti juga yang ada di dalam kitab Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Untuk itu sekali lagi, kepada saudara sekalian yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah yang berat, atau juga sedang ada luka hati, sakit hati dalam diri saudara, mari kita datang, mari kita menyembah kepada Tuhan kita. Lanjut ke cerita Daud tadi, kitab 2 Samuel 12 ayat 19-20 berkata, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati, dan sujud. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Kita bisa melihat di sini ketika Daud benar-benar ingin bertobat, ketika Daud benar-benar ingin bergumul kepada Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia berpuasa, namun Tuhan tidak menjawab setiap doa dan juga pergumulannya. Dan ketika Daud mengetahui apabila anak yang sudah dilahirkan tadi benar-benar sudah dipanggil oleh Tuhan, maka di titik itulah Daud mengakhiri masa berkabungnya.
Daud segera memutuskan untuk bangkit lagi. Daud memutuskan untuk kembali beraktivitas, berkegiatan seperti biasa. Daud tidak jatuh dalam kesedihan yang terlalu lama. Dan bahkan ketika Daud ada dalam posisi yang seperti itu, ketika Daud ada dalam luka hati, ketika Daud mengalami sakit hati, ketika Daud mengalami suatu perkabungan atau berkabung, tetapi dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, dan juga dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi justru Daud saat itu bersujud dan menyembah Tuhan dan berkata, God is good all the time. Tuhan begitu baik dalam kehidupanku sepanjang waktuku. Dan dari sini saya belajar sesuatu yang luar biasa, di mana di dalam kehidupan kita, mau sehebat apapun kita, mau sekuat apapun kita, atau seberhasil apapun kita tidak akan pernah mengalami yang namanya luka hati atau sakit hati. Kita pasti akan pernah mengalami atau bersinggolan dengan yang namanya luka hati atau sakit hati tersebut. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, teman kita, ataupun rekan sepelayanan kita bisa juga menjadi sumber dari sakit hati atau luka hati yang kita punya. Untuk itu saudara sekalian, saat saudara sedang bersedih hati, saat saudara sedang bergumul, saat saudara sedang mengalami sakit hati atau luka hati, maka izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Ada waktunya untuk kita boleh bersedih, ada waktunya untuk kita boleh berkabung, tetapi jangan lama-lama. Segeralah bangkit dari itu semua. Lalu kita juga harus melihat masa depan kita. Kita tutup, kita lewatkan masa lalu kita hidup untuk masa depan kita yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, dan juga ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih. Dan untuk sekali lagi, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita memiliki luka hati, yang harus kita lakukan adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Dan ketika kita bersedih, ketika kita bergumul sesuatu yang tidak kunjung datang jawabannya, maka jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Segeralah bangkit dan juga segeralah atur masa depan saudara yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.